Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita memasuki seri pengajaran karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Pada sesi yang lalu kita telah mempelajari bahwa manusia itu membutuhkan penebus. Kejatuhan manusia membuat kita semua membutuhkan penebus. Nah, di dalam seri pengajaran ini kita akan mempelajari kenapa manusia membutuhkan penebus dan bagaimana caranya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menebus kita umat manusia. Nah saudara, kejatuhan manusia itu telah merebut seluruh perhatian Allah di surga. Allah dengan rancangannya yang luar biasa itu telah membuat satu rencana bagaimana dia akan menurunkan anaknya yang tunggal untuk membawa manusia kembali ke dalam kekekalan. Nah saudara, nilai manusia itu sangat tinggi di hadapan Allah. Manusia menempatkan posisi yang terpenting di dalam hatinya Allah. Bahkan saudara, sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah merancangkan segala sesuatu untuk manusia. Oleh karena itu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah segera melaksanakan apa yang sudah Dia rancangkan, yaitu mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, di dalam sesi pengajaran kita yang kedua ini, kita akan melihat Allah menjanjikan seorang penebus. Kita akan mempelajari bahwa rencana penebusan itu telah dibuat jauh sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini dijadikan. Kenapa saudara? Karena ketika Allah memutuskan untuk menciptakan manusia, manusia itu adalah pribadi atau ciptaan Allah yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya. Dan Allah ingin menjaga, ingin memelihara, ingin melindungi seluruh umat manusia. Lalu hal kedua yang kita lihat adalah Allah menjanjikan penebus. Dan yang ketiga, dalam kepenuhan waktunya, Yesus datang untuk menebus manusia. Nah mari kita melihat rencana penebusan yang telah dibuat Allah sebelum dunia ini dijadikan, sebelum Anda dan saya diciptakan. Kita akan melihat dari Efesus 1 ayat yang keempat dan yang kelima. Dikatakan di sini, karena Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini diciptakan. Artinya, Dia sudah mengasihi kita dan merencanakan supaya kita disucikan dan tidak bersalah di hadapannya oleh karena bersatu dengan Kristus. Sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah Allah tetapkan untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang berkenan kepadanya. Nah saudara, kata-kata Allah sudah memilih kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah menetapkan Anda dan saya untuk menjadi orang-orang pilihannya. Kita diciptakan Allah untuk dimiliki oleh Dia sendiri. Pernahkah saudara Anda menciptakan sesuatu lalu Anda buang, Anda lempar, Anda kasih sama setan? Gak pernah bukan? Nah demikianlah juga Anda dan saya. Allah sudah memilih kita. Katakan bersama-sama dengan saya, Allah sudah memilihku. Nah saudara, kapan Tuhan memilih Anda dan saya? Ayat ini mengatakan sebelum dunia diciptakan. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah Allah tetapkan untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus. Haleluya saudara. Nah saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana berharganya Anda di matanya Allah. Bagaimana Anda berharganya di hatinya Allah. Bagaimana Allah itu menyimpan manusia di kedalaman hatinya sendiri. Dia bukan hanya menciptakan manusia lalu Dia melepaskan manusia begitu saja. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa menyenangkan hatinya. Dia ingin manusia melakukan apa yang Dia perintahkan di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara, jauh sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, sebelum Dia menjadikan dunia ini saudara, Tuhan sudah memikirkan secara hati-hati apa yang harus Dia persiapkan untuk manusia. Semua ini dilakukan karena kasih Allah terhadap manusia. Nah kalau kita kembali kepada ayat ini saudara, dikatakan Dia sudah mengasihi kita dan merencanakan supaya kita disucikan dan tidak bersalah di hadapannya oleh karena bersatu dengan Kristus.
Apa yang ayat ini perkatakan saudara? Tuhan itu ingin kita ini hidup di dalam kekudusan, tidak bersalah di hadapannya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan teori, bukan dengan teologi, tetapi dengan apa yang firman perkatakan, yaitu oleh karena bersatu dengan Kristus. Kita tahu bahwa di dalam kematian rohani, kita ini sudah terpisah daripada Allah sendiri. Kita terpisah dari kehidupan Allah. Kita tidak lagi memiliki Kristus, kita tidak lagi memiliki Tuhan di dalam hati kita. Sedangkan ayat ini berkata, kita ini hanya bisa dikuduskan, disucikan dan tidak bersalah di hadapan Allah oleh karena bersatu dengan Kristus. Nah, bagaimanakah Tuhan ingin mempersatukan kita kembali dengan Dia? Sejak kita jatuh di dalam dosa, atau sejak manusia jatuh di dalam dosa. Kita sudah melihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, di dalam Dia kita sudah dipersatukan oleh Kristus, yaitu melalui pengampunan dosa. Jadi di dalam Kristus kita sudah dipersatukan kembali melalui pengampunan dosa. Inilah cara Allah menjanjikannya kepada manusia dari sejak awal, saudara. Tuhan ingin manusia itu kembali bersatu dengan Dia. Bumi dan sorga itu menyatu kembali dengan Dia melalui Kristus Yesus. Kejatuhan manusia tidak menghalangi Tuhan untuk membawa manusia kembali kepada Dia. Tetapi Allah merancangkan janji penebus ini, yaitu supaya kita semuanya kembali kepada Dia, bersatu bersama-sama dengan Dia kembali. Sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah Allah tetapkan untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kehendak-Nya. Nah saudara, inilah yang menjadi kehendak Allah sejak semula. Inilah yang menjadi keinginan hatinya Allah. Ini apa yang berkenan kepada Dia. Saudara, sejak awal, sejak Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan, kita ini sudah ada di dalam pikirannya Allah. Kita sudah dipilih, kita sudah ditetapkan, kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya apapun yang terjadi. Saudara, Allah bukan hanya menciptakan kita saja. Allah bukan ingin manusia itu memenuhi bumi begitu saja, tapi yang Allah kehendaki adalah kita tetap menjadi anak-anaknya. Kita ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Kita ini ada di dalam pikiran Allah, kita ada di dalam hatinya Allah. Saudara, kita sudah ada di dalam kitab kehidupan Allah sejak semula. Oleh karena itu, kejatuhan manusia itu tidak menghalangi Tuhan untuk bisa membawa anak-anaknya kembali kepada Dia, membawa ciptaannya kembali kepada Dia. Dan Allah sudah merancangkan semuanya ini jauh sebelum dunia diciptakan. Dan Dia siap melaksanakan apa yang sudah Dia rancangkan itu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, waktu manusia jatuh di dalam dosa, bukan saat itulah Tuhan membuat rancangan itu, tapi Dia membuatnya jauh sebelum kejatuhan manusia. Allah Bapa sendiri yang telah menentukan semuanya ini. Bahkan Allah Bapa sudah menetapkan siapa yang akan menjadi penebus itu, yaitu Kristus Yesus. Dalam ayatnya Wahyu 13 ayat yang ke-8, Tuhan berkata bahwa sejak dunia dijadikan, anak domba Allah itu sudah ditetapkan untuk disembelih. Jadi saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan memakai hikmat yang sangat luar biasa. Nah saudara, di dalam pikiran Allah, Yesus adalah anak domba Allah yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Amin saudara, haleluya. Kenapa hal ini dilakukan oleh Allah Bapa? Saudara, jauh sebelum manusia diciptakan, itu telah terjadi pemberontakan di sorga. Malaikat Allah yang Tuhan ciptakan untuk menyembah kepada Dia, itu ingin meninggikan diri. Mereka ingin memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memutuskan untuk melempar malaikat-malaikat yang jatuh ini ke bumi. Dan jumlah malaikat yang dibuang ke bumi ini, itu adalah 1/3 dari seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah. Kita bisa melihatnya dari Yesaya 14 ayatnya yang ke-12.
Dikatakan, wah engkau yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saudara, inilah peristiwa pemberontakan yang terjadi di surga, yang menyebabkan mereka dilempar oleh Tuhan ke bumi ini. Nah, malaikat yang sudah dilemparkan Allah ke muka bumi ini menjadi iblis. Mereka telah menjadi penguasa dunia ini yang mengacau balaukan seluruh permukaan bumi beserta dengan segala sistemnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama dan kedua, itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita melihat ayat yang kedua, tiba-tiba dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Saudara, gambaran bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya itu menggambarkan kekacauan. Menggambarkan bumi ini dalam keadaan kacau balau. Lalu ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apakah Allah menciptakan langit dan bumi ini lalu membuat kekacauan? Lalu membuat bumi ini tidak berbentuk, kosong, hampa, gelap gulita? Apakah Allah menciptakan bumi seperti itu? Saudara, Tuhan tidak menciptakan bumi untuk membuatnya menjadi kacau balau, membuatnya menjadi kosong, menjadi hampa, menjadi sunyi, senyap, dan tidak layak untuk ditinggali. Tapi menurut para ahli teologi, ada tenggang waktu sebanyak 6.000 tahun dari ayat pertama sampai ayat kedua. Jadi kemungkinan besar saudara di antara tenggang waktu itu, ketika malaikat itu dibuang ke bumi, dialah yang membuat kekacauan itu. Karena waktu Tuhan menciptakan bumi ini, itu dikatakan ada roh Allah. Ayat yang kedua mengatakan roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Jadi artinya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, roh Allah ada di sana. Dia turut mencipta bersama-sama dengan Allah Bapa. Tapi pada ayat yang kedua, ini sepertinya bumi menjadi kacau balau, menjadi kosong, menjadi gelap gulita. Siapa yang melakukan semuanya ini saudara? Setan. Setan membuat bumi ini tidak berguna untuk ditinggali. Tidak layak saudara. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di bumi ini untuk membuat ekosistem yang baru. Untuk membuat bumi ini menjadi layak untuk ditinggali, menjadi tempat kesukaan Allah kembali. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan diberikan segala kekuasaan. Kekuasaan apakah yang diberikan oleh Tuhan? Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, dan atas segala ternak yang ada di bumi beserta seluruh isinya. Ini adalah kekuasaan yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menjadi penguasa bumi menggantikan setan. Jadi sesungguhnya saudara, sejak awal manusia itu diciptakan oleh Tuhan menjadi lebih tinggi daripada setan. Setan itu berada di bawah kekuasaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia roh supaya kita ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa melihat apa yang Allah berikan tuntunan itu. Bisa melihat apa yang Allah inginkan, apa yang harus kita lakukan. Sesungguhnya seperti itulah manusia diciptakan. Jadi apa yang tidak bisa dilihat oleh setan, oleh iblis, itu manusia bisa melihatnya. Karena manusia adalah roh, dia berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Manusia mempunyai kuasa untuk bisa melihat segala sesuatu di alam roh. Inilah kekuasaan yang Allah berikan. Bukan hanya menguasai bumi hal-hal yang natural, tapi dia menerima tuntunannya daripada Tuhan melalui roh. Dan setan tidak menyukai hal ini. Oleh karena itu, dia memasuki Taman Eden, dia berusaha untuk mengelabui manusia. Saya yakin saudara, setan bukan 1-2 kali mendatangi manusia. Tapi berulang-ulang. Dan dia memutarbalikkan perkataan Allah itu. Dia mencoba mengkamuflase, menutupi apa yang Allah perkatakan, yang membuat manusia mendengarnya sepertinya itu adalah apa yang Allah perkatakan.
Bukankah Allah berkata kepadamu bahwa semua pohon di dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya? Tapi apa yang Allah perkatakan adalah semua pohon di dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Hanya pohon tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh engkau makan buahnya. Tapi setan memutarbalikannya, saudara. Dan manusia yang tadinya diciptakan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, hanya suara Tuhan saja, itu tiba-tiba turun ke alam natural, saudara, menjadi sama levelnya dengan setan. Pada waktu kita mendengarkan perkataan setan, mengikuti kehendak daging kita, itulah saatnya di mana sebenarnya kita sedang turun, saudara. Dari alam kekuasaan kita menjadi sama dengan apa yang ada di dunia ini. Dengan apa yang setan hendak lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, kita juga harus ingat bahwa bersama dengan kuasa yang Tuhan berikan itu, Allah juga memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas ini? Dulu saya suka berpikir, saudara, Tuhan, seandainya Engkau tidak memberikan kehendak bebas, pokoknya manusia harus seperti ini saja, melakukan apa yang Kau suruh, gak boleh nekok-nekok, gak boleh ke kiri, gak boleh ke kanan. Kan manusia gak usah jatuh di dalam dosa, Tuhan. Tapi saudara, suatu hari Tuhan memberikan saya hikmat yang sangat luar biasa. Bahwa ketika Allah memberikan Adam kekuasaan itu untuk memerintah bumi, Allah menghendaki manusia untuk bisa melakukannya dengan kreativitas yang sudah Tuhan berikan. Nah, untuk melahirkan kreativitas itu, ide-ide itu, saudara, manusia membutuhkan kehendak bebas. Kalau enggak, kita ini semuanya seperti robot. Kita mengerjakan sesuatu itu tunggu perintah. Enggak ada perintah kita diam. Enggak ada perintah kita tidak melakukan apa-apa. Nah, itu bukannya kehendak Allah. Yang Allah kehendaki adalah kita melakukannya dengan kehendak bebas kita, dengan mengikuti tuntunan Tuhan, kita juga sambil berkreativitas melahirkan seluruh potensi yang ada di dalam kehidupan kita melalui kehendak bebas itu. Tapi sayangnya, saudara, manusia menggunakan kehendak bebasnya ini secara salah dan akhirnya memberontak terhadap Tuhan dengan menjadi tidak taat. Saudara, ketaatan itu sangat penting. Kita semua diberi kekuasaan, kita semua diberi kehendak bebas. Tapi tanpa ketaatan, kita akan masuk di jalur-jalur yang salah. Seperti Adam. Adam yang seharusnya menjadi perlindungan bagi Hawa, malah sebaliknya dia yang mendengarkan Hawa. Dia mengikuti apa yang Hawa dengar dari setan. Sangat disayangkan. Seandainya pada waktu itu Adam tidak kehilangan kendali, tapi Adam terus memegang kendali itu, saudara, maka kita semua ini masih hidup di Taman Eden. Nah, saudara, kejadian ini sangat menyusahkan hatinya Allah. Iblis yang ada di bumi ini dengan segala kelicikannya, saudara, itu menipu Adam dan Hawa. Dengan perkataannya itu, setan berhasil menguasai manusia untuk mengikuti kehendaknya. Dan ketika manusia mendengarkan dan mengikuti kehendak setan itu, itulah saat di mana manusia menyatakan pemberontakannya terhadap Tuhan. Dan itu membuat manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, inilah hal-hal inilah, saudara, yang membuat Tuhan telah merancangkan penebusan itu dan telah menetapkan Kristus untuk menjadi sang penebus itu jauh sebelum dunia ini diciptakan. Karena Tuhan tahu ketika Tuhan membawa roh manusia ini ke dalam tubuh jasmani ini, tubuh ini lemah. Tapi roh seharusnya itu kuat. Nah, sayangnya Adam pada waktu itu turun ke dalam level daging. Daging selalu membuat perkara, saudara. Dan kita sudah belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana seharusnya kita harus meninggikan manusia roh kita. Dan daging ini harus menjadi hamba atas manusia roh kita. Amin, saudara. Rancangan ini, saudara, Tuhan buat sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan melaksanakan apa yang telah dirancangkannya
saat manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan Yesus mulai direncanakan, mulai dirancangkan untuk menjadi penebus bagi umat manusia. Mari saudara, kita melihat dari Kejadian 3 ayat ke-14 dan ke-15. Ini adalah ayat di mana Tuhan berbicara kepada ular ketika manusia jatuh di dalam dosa. Allah berkata, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ular itu sekarang ini menjadi binatang yang terkutuk. Dia berjalan itu di tanah dengan perutnya saudara, dia nggak punya kaki. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya ular berjalan sebelumnya, tapi setelah dia dikutuk dia hanya berjalan dengan perutnya. Dia akan menjadi binatang yang terkutuk di antara segala binatang. Sampai hari ini. Nah mari kita lihat ayat ke-15. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah dari ayat ini saudara kita bisa melihat bahwa telah terjadi permusuhan antara keturunan sang ular atau setan yang telah memasuki ular itu dan keturunan perempuan ini. Dikatakan keturunanmu dan keturunannya. Lalu keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kata-kata meremukkan tumitnya ini merupakan referensi di mana Yesus akan mengalami serangkaian penderitaan di kayu salib dan di Hades. Nah penderitaan ini saudara ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus karena dosa manusia. Jadi Yesus tidak dianiaya karena dia anak Allah, tapi dia dianiaya karena dosa manusia. Dan Yesus harus menanggung semuanya itu dari sisi kemanusiaannya. Tumit juga merupakan bagian daripada tubuh. Nah ini menunjukkan bahwa setan akan menganiaya tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Tapi saudara, hal yang baik yang bisa kita lihat dari ayat ini, dikatakan keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Artinya Yesus nanti akan meremukkan kepala setan. Nah kepala di sini berbicara tentang lordship atau kekuasaan setan atas anak-anak manusia. Di mana setan menguasai manusia, setan membelenggu, mengikat dan ingin menghancurkan manusia. Karena Alkitab berkata setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bahkan saudara, setan ingin membawa manusia sampai ke neraka. Dia ingin membinasakan manusia untuk selama-lamanya. Tidak kembali kepada kekekalan. Inilah yang ingin dilakukan oleh setan. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menghancurkan kekuasaan setan, lordship daripada setan atas manusia. Manusia dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, diselamatkan. Ini arti kata-kata menebus yang sudah kita lihat dalam pelajaran yang lalu. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah cara yang sah untuk menghancurkan otoritas setan atas umat manusia secara tuntas. Nah mari kita lihat kata-kata keturunan di dalam ayat ini. Kata-kata keturunan ini di dalam bahasa Inggris saudara, itu dikatakan her seed, benihnya. Dan seednya ini S-nya huruf besar. Nah perkataan her seed, keturunannya, keturunan perempuan ini merupakan ayat referensi tentang kelahiran anak perawan. Karena Yesus harus lahir dari anak perawan. Saudara, kita tahu bahwa wanita itu tidak memproduksi benih tetapi laki-laki. Dan ketika Maria dihampiri oleh malaikat, dia itu adalah seorang anak gadis yang sangat lugu. Usianya antara 14 sampai 16 tahun. Jadi Maria belum pernah dijamah oleh laki-laki, belum pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Dia tidak mengadakan persetubuhan dengan tunangannya sama sekali. Jadi di sini kita bisa melihat pada tubuh Maria itu tidak ada benih sama sekali.
Jadi bagaimana Maria dapat mengandung? Saudara, kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam tubuh Maria, proses Maria mengandung sampai melahirkan Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan karya Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia, ini merupakan tindakan supranatural. Tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Melalui ayat ini saudara, kita bisa melihat bahwa perkataan seed ini yang huruf besar, ternyata ini bukan hanya sekedar benih biasa, tetapi ini adalah benih ilahi. Amin saudara, seperti itulah Allah menjanjikan penebus. Allah melakukan serangkaian perjalanan untuk mempersiapkan Yesus Kristus. Nah saudara, ini akan kita bahas lebih jauh lagi di dalam sesi pengajaran inkarnasi. Nah yang berikutnya, dalam kepenuhan waktunya, Yesus datang untuk menebus manusia. Galatia 4 ayat keempat dan kelima. Tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus anaknya ke dunia ini. Dan sesuai dengan rencana Allah, Yesus dilahirkan oleh seorang gadis seperti manusia biasa. Dan sejak kelahirannya, Dia hidup mentaati seluruh hukum Taurat. Dengan demikian, Yesus dipersiapkan untuk bisa menebus dan membebaskan kita yang dulu hidup seperti budak di bawah pengawasan hukum Taurat. Dan hal ini dilakukannya supaya secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, kita melihat di sini ada perkataan tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah. Saya ingin kita semua memperhatikan perkataan tepat pada waktunya. Allah mempunyai waktu atas segala sesuatu di muka bumi ini. Alasan Allah menunggu waktu yang tepat karena Dia ingin mempersiapkan segala sesuatu. Allah tidak bekerja menurut hikmat manusia, tapi Dia bekerja menurut hikmatnya sendiri. Hikmat ilahi saudara. Kita tahu bahwa manusia itu menunggu sampai kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Dan waktu ini waktu yang sangat panjang. Banyak orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bilang, kapan Tuhan datang? Tuhan gak mungkin datang. Dan itu bisa kita lihat di dalam peristiwa Nuh. Di mana manusia tidak lagi memperdulikan Tuhan. Mereka makan, minum, mereka berfoya-foya, mereka melakukan apa saja di dalam dagingnya saudara. Kita melihat berbagai macam peristiwa yang terjadi. Orang berpikir tidak mungkin penebus itu datang. Orang tidak mempercayainya. Saudara, tahukah Anda bahwa apa yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak akan pernah lalai. Tuhan tidak akan pernah lupa. He is in control. Dia tetap memegang kendali. Amin saudara. Apa yang menjadi janji Allah di dalam hidupmu? Apa yang Allah perkatakan di dalam situasimu? Apa yang Allah perkatakan tentang sakit penyakitmu? Apa yang Allah perkatakan tentang tujuan hidupmu? Semuanya harus berdasarkan firman Allah. Kalau itu apa yang Tuhan perkatakan saudara, Dia pasti akan menggenapinya. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lupa saudara, sekalipun sudah 2000 tahun. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai. Saudara, apa yang menjadi pengharapanmu di dalam firman Allah? Pegang itu baik-baik saudara. Seringkali di dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai macam hal. Kita melewati berbagai persoalan, tantangan, angin badai yang begitu keras saudara. Lalu kita berdoa, lalu kita membaca Alkitab, kita memegang janji Allah. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Saudara, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, sekalipun Anda sudah berdoa, Anda harus cek. Apakah engkau mempunyai dasar daripada doamu itu? Kalau engkau hanya sekedar berdoa, itu mungkin doamu hanya mengikuti keinginan hatimu sendiri. Tapi kalau doamu disertai dengan firman Allah, dan kau yakin di sini bahwa inilah yang menjadi tuntunan kenapa aku berdoa, kenapa aku percaya, kenapa aku berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangi firman yang ada di dalam hatimu ini, yang kau percayai, yang kau simpan baik-baik, yang kau perkatakan, yang kau deklarasikan setiap saat.
Tapi saudara, kalau Anda berdoa, Anda meminta kepada Tuhan tanpa dasar firman, maka tidak ada yang terjadi. Tanpa firman, tidak ada yang termanifestasi. Saudara, tidak ada doa yang salah. Yang ada adalah doa yang harus diperbaiki. Doa yang harus berdasarkan firman Allah. Doa yang harus mengikuti apa yang firman perkatakan. Kita cuma membaca satu ayat, mintalah maka engkau akan diberikan. Tapi bagaimana caranya Allah memberikan? Allah memberikan kepada kita melalui perkataannya sendiri. Firman Allah adalah apa yang dia perkatakan. Dan apa yang dia perkatakan itu adalah dia. Anda harus mengerti karakteristiknya Allah. Melalui peristiwa Kristus datang ke bumi dengan tenggang waktu yang begitu panjang. Tapi Yesus akhirnya lahir di muka bumi ini. Ini sudah bisa menjadi satu dasar yang kuat bagi orang percaya untuk mempercayai Tuhan. Untuk mengenal karakteristiknya Allah. Amin saudara. Amin. Haleluya. Jadi jangan kita berkata bahwa ini bukan kehendaknya Tuhan. Ya memang bukan kehendak Tuhan kalau Anda nggak pernah memiliki firman. Kalau Anda tidak memakai firman Allah. Saudara, tepat pada waktunya. Allah mengutus anaknya yang tunggal itu datang ke bumi. Karena Tuhan harus melewati atau mempersiapkan serangkaian perjalanan untuk Kristus bisa lahir di muka bumi ini. Kita akan melihatnya nanti pada sesi-sesi yang selanjutnya. Saudara, saya baru saja menerima sebuah tawaran untuk mengajar online dengan Zoom untuk sekolah Alkitab di Sulawesi Tengah. Bagaimana tawaran ini bisa terjadi? Dan ini segera akan dilaksanakan. Saudara, saya sudah mengetahuinya di dalam roh saya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di musim pandemik ini. Pandemik ini saudara, tidak akan membuat Allah berhenti dari aktivitasnya untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk memberitakan kebenaran Injil ini. Tuhan tetap ingin memakai semua orang, yaitu Anda dan saya. Untuk apa? Untuk melihat ladang yang sudah menguning. Untuk siap menuai ladang yang sudah menguning itu. Nah, saudara, apakah kelas online ini terjadi begitu saja? Tidak, saudara. Saya menerima untuk bisa memulai pengajaran melalui media sosial ini, itu dari tahun 2018. Tapi realisasinya baru tahun 2020 pada bulan Agustus. Kenapa semuanya itu membutuhkan waktu yang panjang? Karena Tuhan sedang mempersiapkan saya. Mempersiapkan hati saya, mempersiapkan fisik saya, mempersiapkan segala macam yang harus saya pelajari. Saudara, saya dulu gak pernah bisa rekaman, saya gak pernah bisa editing, saya gak bisa menghasilkan sebuah video. Tapi Tuhan tahu saya membutuhkan semua hal-hal yang teknis ini supaya saya bisa memproduksi sebuah video pengajaran. Nah, pada tahun 2019 itu saya pergi ke Brisbane, ke Australia, saudara. Saya mengikuti sebuah konferensi Moving Further with the Lord. Berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Nah, disitulah saudara saya mendapatkan visi dari Tuhan. Fill space and time. Penuhi waktu dan ruang. Waktu saya mendapatkan itu, saya mulai merenungkan dan saya mulai mendoakannya. Dan saya tahu, ini adalah apa yang Allah perkatakan kepada saya pada tahun 2018. Yaitu Tuhan akan membawa saya, saudara, ke dalam sebuah perjalanan yang baru. Musim kehidupan yang baru. Inilah musim kehidupan yang barunya saya. Lalu saudara, waktu saya mulai belajar untuk recording, rekaman seperti ini, itu saya hanya cobanya 5 menit, 10 menit. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri saya. Supaya saya tahu bagaimana caranya saya bisa menghilangkan semua demam recording ini. Setelah itu, saya mulai khotbah. Saya mulai khotbah saya 25 menit, 30 menit, saudara. Sampai hari ini saya bisa memproduksi lebih banyak lagi video-video pengajaran melalui persiapan-persiapan itu. Nah, sama halnya saudara, bahwa Tuhan menunggu waktu yang terbaik sampai Kristus bisa turun dan datang ke dunia ini, melakukan rancangan Allah yang sudah Dia tentukan sebelum dunia ini dijadikan.
Saudara, kita ada di dalam musim menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Banyak orang sekarang ini berkata, mana? Dari nenek moyang saya? Dari pendeta-pendeta yang dulu ngomong bahwa Tuhan akan datang sampai hari ini Tuhan itu gak pernah datang? Sampai peristiwa demi peristiwa terjadi di muka bumi ini, peperangan, gempa bumi, tsunami, pandemik, Tuhan juga gak datang. Saudara, saya ingin memberitahukan kepada Anda. Kalau Tuhan belum datang, bukan berarti Tuhan tidak akan datang. Karena dia tidak lalai, dia tidak lupa dengan janjinya. Tuhan Yesus pasti kembali untuk yang kedua kalinya. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, ada hal yang sangat penting yang saya ingin Anda ingat baik-baik. Tentang janji kedatangan Sang Penebus ini ke muka bumi. Tadi kita sudah mempelajari bahwa kejatuhan manusia itu bukanlah rancangan Allah. Allah tidak pernah membawa manusia ke bumi ini dan merancangkan mereka untuk jatuh. Sebaliknya Allah merancangkan sebuah bumi yang penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi sayangnya manusia gagal untuk mentaati Tuhan sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Jadi rancangan Allah untuk mendatangkan Sang Penebus ke muka bumi ini tidak sama dengan Allah merancangkan kejatuhan manusia. Ini dua hal yang berbeda saudara. Yang pertama Tuhan merancangkan manusia untuk menguasai bumi, menjadikan bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, setan sudah ada di bumi ini untuk merancangkan kekacauan, kegelapan, kehampaan di muka bumi ini. Dia ingin membunuh apa saja yang Tuhan ciptakan. Dia ingin menghancurkan apa saja yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi keduanya ini saudara adalah dua dunia yang berbeda. Rancangan Allah itu indah. Dia menciptakan manusia, memberikan kekuasaan dan kehendak bebas kepada manusia. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan menginginkan sebuah ketaatan. Supaya bumi ini tetap indah, bumi ini tetap penuh dengan kemuliaan Allah, bumi ini menjadi sebuah tempat yang layak untuk ditinggali, mempunyai ekosistem yang luar biasa seperti pada waktu dia diciptakan. Setan sebaliknya, mengacau balaukan apa yang sudah Allah rancangkan ini. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah kehilangan hikmat. Karena adanya setan di muka bumi ini, Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk mengcounter apa yang setan lakukan ini. Jadi karya keselamatan manusia itu adalah untuk mengembalikan seluruh rancangan Allah dari semula. Amin saudara. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan begitu indah, begitu luar biasa. Tuhan memasang rambu-rambu di Taman Eden, yakni pohon kehidupan itu. Dan tidak boleh manusia menjamah pohon kehidupan itu dengan tujuan agar manusia selamat. Jadi saudara, Tuhan dengan segala hikmat dan kasih-Nya yang begitu dalam, Dia menginginkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Dia merancangkan kehidupan yang luar biasa bagi manusia dan bumi ini. Dan dia ingin mengembalikan kemuliaannya terhadap manusia, terhadap muka bumi ini. Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya siapa yang sudah bersatu dan menyatu dengan Kristus, itu akan kembali memiliki kuasa yang sama seperti yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan ingin saudara, sekarang ini manusia di dalam Kristus dengan kesatuannya ini berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya sampai kepada kekekalan. Amin saudara. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Saudara, kedalaman kasih Allah yang sangat luar biasa. Dia ingin membawa manusia kembali ke hadapannya. Diperdamaikan kembali. Menyatu kembali dengan Dia. Kasih Allah begitu besar kepada dunia ini. Oleh karena itu, Dia ingin memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita buat iman pengakuan kita bersama-sama. Allah sudah memilikiku sebelum dunia ini diciptakan. Jauh sebelum dunia ini diciptakan, aku sudah Allah tetapkan untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kehendaknya. Dia sudah mengasihiku, merencanakan supaya aku disucikan dan tidak bersalah di hadapannya oleh karena aku bersatu dengan Kristus. Inilah yang berkenan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam rencanamu. Biarlah Tuhan, melalui sesi pengajaran ini, kami semakin dikuatkan, diteguhkan, untuk bisa melihat bagaimana kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang telah menetapkan kami sejak semula, untuk menjadi anak-anak-Mu di dalam Kristus Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, sampai kepada kekekalan, kami akan percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tetapkan sebelum dunia ini dijadikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.